Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Intan Wahyu Zulhizmi, Ihsanul Fikri, Imam Safaat, Inayatul Fathia, dan Idos Susila Ningsih akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi fenomena sosial budaya berkaitan dengan perubahan sosial budaya dan memecahkan masalah terkait fenomena sosial budaya di tengah peradaban masa kini. Pokok bahasan. Yang pertama, tradisi, modernisasi, dan masyarakat madani. Yang kedua, problematika peradaban bagi kehidupan manusia. Tradisi. Pengertian tradisi menurut para ahli. Menurut WJS Purwadaminto, tradisi adalah semua hal tentang kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan terus-menerus, misalnya budaya, adat, kebiasaan, dan kepercayaan. Menurut Sills, tradisi adalah sesuatu yang diwariskan dari dahulu untuk masa sekarang. Menurut Thomas M., tradisi merupakan gambaran dari sikap dan juga perilaku manusia yang mengalami proses lama dan turun-temurun dari nenek moyang. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis ataupun lisan. Fungsi tradisi. Yang pertama, penyedia fragmen warisan yang historis. Yang kedua, pemberi legitimasi dalam pandangan hidup. Yang ketiga, penyedia simbol dalam identitas kolektif. Yang keempat, tempat pelarian. Berikut ini merupakan salah satu bentuk tradisi, yaitu perayaan Satu Suro, tradisi dari Jawa. Modernisasi. Konsep modernisasi. Modernisasi dimulai di Italia abad ke-15 dan tersebar di sebagian besar ke dunia barat dalam 5 abad berikutnya. Manifesto proses modernisasi pertama kali terlihat di Inggris dengan meletusnya revolusi industri pada abad ke-18 yang mengubah cara produksi tradisional menjadi modern. Pendapat para ahli tentang modernisasi. Menurut Cyril Edwin Black, yaitu rangkaian perubahan cara hidup manusia yang kompleks dan saling berhubungan, merupakan bagian pengalaman yang universal dan yang dalam banyak kesempatan merupakan harapan bagi kesejahteraan manusia. Menurut Skoll, modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam semua segi kehidupan manusia dengan tingkat yang berbeda-beda, tetapi tujuan utamanya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan nyaman dalam artinya seluas-luasnya. Smith mengatakan bahwa modernisasi adalah proses yang dilandasi dengan seperangkat rencana dan kebijaksanaan yang disadari untuk mengubah masyarakat ke arah kehidupan masyarakat yang kontemporer yang menurut penilaian lebih maju dalam derajat kehormatan tertentu. Syarat-syarat modernisasi. Yang pertama, cara berpikir yang institutionalized. Yang kedua, kemajuan teknologi dan industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi, dan akulturasi. Yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu atau lembaga tertentu. Yang keempat, penciptaan iklim yang baik dan teratur dari masyarakat terhadap modernisasi. Yang kelima, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri modernisasi. Modernisasi merupakan salah satu model yang ditandai dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, kebutuhan materi dan ajang kebutuhan manusia, kemajuan teknologi dan industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi, dan akulturasi. Modernisasi banyak memberikan kemudahan bagi manusia. Berkat jasanya, hampir semua keinginan manusia terpenuhi. Yang kedua, modernisasi juga memberikan dan melahirkan teori baru. Yang ketiga, mekanisme masyarakat berubah menuju prinsip dan logika ekonomi, serta orientasi kebendaan yang berlebihan. Yang keempat, kehidupan seseorang perhatian religiusnya dicurahkan untuk bekerja dan menumpuk kekayaan. Gejala-gejala modernisasi. Gejala-gejala modernisasi dapat ditinjau dari berbagai bidang modernisasi kehidupan manusia berikut ini. Yang pertama, bidang budaya, ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Yang kedua, di bidang politik, ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara baru yang merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia.
Yang ketiga, bidang ekonomi, ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Yang keempat, bidang sosial, ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas menengah, dan kelas atas. Dampak dari modernisasi. Dampaknya segera terasa dalam bidang kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, perdagangan, dan budaya, serta gaya hidup bahkan agama. Masyarakat madani, sebuah gagasan yang menggambarkan masyarakat yang beradab yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penetapan tatanan demokratis dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, menghormati pihak lain secara adil. Kelompok sosial mayoritas hidup berdampingan dengan kelompok minoritas, sehingga tidak muncul kecemburuan sosial. Kelompok yang kuat tidak menganiaya yang lemah, sehingga tirani minoritas dan anarki mayoritas dapat dihindarkan. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang keempat, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang kelima, tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. Yang keenam, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan atau trust sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketujuh, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Prasyarat masyarakat madani. Yang pertama, terpenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, berkembangnya modal manusia dan modal sosial. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi dalam pembangunan. Yang keempat, adanya hak. Yang kelima, sikap saling menghargai perbedaan. Yang keenam, sistem pemerintahan berjalan secara produktif. Yang ketujuh, adanya kepercayaan antar jaringan kemasyarakatan. Unsur-unsur masyarakat madani. Yang pertama, hadirnya wilayah publik yang begitu luas. Tanpa hadirnya wilayah publik, maka social society tidak ada artinya karena wilayah publik yang luas merupakan sarana yang sangat penting untuk menyampaikan aspirasi warga. Semua warga di sebuah negara mempunyai hak dan posisi yang sama untuk bisa berpartisipasi dalam transaksi politik dan sosial tanpa takut mendapat ancaman. Yang kedua, toleransi luas dipahami sebagai hal yang esensial bagi munculnya gagasan civil society. Gagasan toleransi juga merupakan fitur penting deskripsi masyarakat manusia dalam menjadi manusia modular menurut Ernest Gellner. Yang ketiga, pluralisme. Pluralisme sangat penting bagi keberadaan civil society karena masyarakat dipenuhi oleh orang-orang yang beragam dan majemuk. Sikap saling menghargai ini sangat penting untuk demokrasi dalam skala besar. Yang keempat, hadirnya demokrasi. Civil society yang aktif sering dipandang sebagai unsur utama bagi keberhasilan negara-negara yang maju, serta obat mujarab bagi negara-negara berkembang di tempat lain di dunia. Demokrasi merupakan unsur yang sangat penting dalam civil society dan tidak bisa dielakkan. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial adalah wujud keberimbangan antara anggota masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal yang harus diwaspadai mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama, sentralisme versus lokalisme, yaitu penggantian prototipe pemerintah dari sentralisme menjadi desentralisme bisa terjebak ke paham lokalisme. Yang kedua, pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjukkan kepada saling menghormati antar kelompok. Rasisme merujuk kepada ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok. Yang ketiga, elitisme dan komunalisme. Elitisme merujuk kepada pemujaan berlebih terhadap kelas sosial, sementara komunalisme perasaan superioritas terhadap kelompok sendiri.
Problematika peradaban bagi kehidupan manusia. Kebudayaan bersifat dinamis, oleh sebab itu ia dapat mengalami perubahan atau pergeseran. Faktor utama dalam perubahan ini adalah adanya globalisasi. Globalisasi yaitu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Dampak globalisasi bagi peradaban manusia. Yang pertama, dampak positif yaitu perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, dampak negatif yaitu pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, dan kesenjangan sosial. Problematika peradaban dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kemajuan iptek. Kemajuan teknologi tidak dapat dihindari dalam kehidupan, karena berjalan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, iptek memiliki dampak. Dampak negatifnya yaitu manusia menjadi malas, bahkan sangat tergantung pada teknologi. Yang kedua, kemajuan media komunikasi. Muncul dan berkembangnya media baru dalam dunia komunikasi membawa dampak besar bagi kehidupan. Di antaranya yaitu perilaku antisosial, kecemasan berlebih, dan ketagihan. Peran pemuda sebagai solusi problematika peradaban. Yang pertama, meningkatkan produktivitas diri dalam menjawab makna usia produktif. Yang kedua, melatih jiwa kepemimpinan untuk pembangunan bangsa. Yang ketiga, meningkatkan SDM serta membangun karakter bangsa yang kuat. Keempat, mempelopori pengetahuan dan masyarakat sadar hukum sebagai upaya menciptakan civil society. Yang kelima, mengakhiri politik praktis dan hedonisme serta pesimis yang berkepanjangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.